Sekarang kita akan membahas pembulatan pecahan ke dalam bilangan cacah terdekat. Ketentuannya adalah satu, jika pecahan lebih kecil atau seperti ini tandanya, dari 1/2, maka dibulatkan ke bilangan cacah terdekat. 2. Jika pecahan lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 1/2, maka dibulatkan ke bilangan cacah terdekat. Sampai di sini paham? Pertama, kita akan membulatkan pecahan biasa ke bentuk bilangan cacah terdekat. Coso atau contoh soal. Bulatkan pecahan 3/4 ke bilangan cacah terdekat. Oke, jawab. Untuk menjawab soal ini, kita hanya membandingkan dengan pecahan 1/2. 3/4 kita bandingkan dengan 1/2. Caranya adalah kita mengalihkan silang. 3 kita kalikan dengan 2, 4 kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 1 sama dengan 4. 6 lebih besar dari 4, atau 3/4 lebih besar dari 1/2. Jadi 3/4 dibulatkan menjadi 1, karena 3/4 lebih besar daripada 1/2. Setiap bilangan pecahan biasa
lebih besar daripada 1/2, maka dibulatkan menjadi 1. Sampai di sini paham? Contoh kedua. Bulatkan pecahan 1/4 ke dalam bilangan caca terdekat. Jawab. Sama seperti tadi, 1/4 akan kita bandingkan dengan 1/2. 1 akan kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. 4 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 4. 2 lebih kecil daripada 4, atau 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Jadi 1/4 dibulatkan menjadi 0 karena 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Setiap yang lebih kecil daripada 1/2 maka dibulatkan ke 0. Tapi kalau lebih besar maka dibulatkannya menjadi 1. Jelas ya? Kalau tadi kita sudah membulatkan pecahan biasa menjadi bilangan cacah terdekat, sekarang kita akan membulatkan pecahan campuran ke bilangan caca terdekat. Cosok. Bulatkan pecahan 2/5 ke dalam bilangan caca terdekat. Jawab. Pecahan 2/5 agar bisa kita bulatkan ke bilangan caca terdekat, kita hanya membandingkan pecahannya saja. Jadi pecahannya adalah 2/5 akan kita bandingkan dengan 1/2. Karena ketentuannya masih sama dengan pecahan biasa. Apabila pecahan lebih besar daripada 1/2 akan dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Apabila pecahan lebih kecil, kalau lebih besar itu akan dibulatkan ke atasnya. Kalau lebih kecil ke bawah. Nah, ini akan kita kalikan silang. 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, 4 lebih kecil daripada 5, atau 2/5 lebih kecil daripada 1/2. Jadi 2/5 dibulatkan menjadi, karena 2/5-nya lebih kecil,
lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil kita akan bulatkannya ke bilangan cacah di bawahnya. Jadi 2/5 akan kita bulatkan menjadi 2. Seperti itu. Contoh kedua yaitu bulatkan pecahan 2/4/5 ke bilangan cacah terdekat. Jawab. Ini juga kita hanya membandingkan pecahannya saja. Pecahan 2/4/5 yang kita kerjakan adalah 4/5-nya. 4/5 kita bandingkan dengan 1/2. 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya 8. 5 kita kalikan dengan 1, hasilnya 5. Jadi 8 lebih besar dari 5, atau 4/5 lebih besar dari 1/2. Jadi 2/4/5 dibulatkan menjadi, karena 4/5-nya adalah lebih besar, maka kita bulatkan ke atas menjadi 3. Jelas ya? Selanjutnya kita akan membulatkan bilangan desimal. Ke bilangan cacah terdekat. Ketentuannya adalah jika bilangan per 10-nya lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Ini juga berlaku jika bilangan persepuluhannya sama dengan 5. Yang kedua, jika bilangan per 10-nya lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Kita akan lihat contoh soal. Perhatikan bilangan desimal berikut. 3, 4, 5,6. 6 adalah
persepuluhannya. Persepuluhan. Jadi untuk bilangan desimal kita cukup melihat bilangan di belakang tanda koma, yaitu di sini adalah 6. 6 adalah persepuluhan. 6 lebih besar, 6 lebih besar dari 5. Karena 6 lebih besar dari 5, maka akan kita bulatkannya ke bilangan cacah di atasnya. Dibulatkan ke atas. Jadi 345,6 dibulatkan menjadi 6-nya hilang, ya, 6-nya hilang. Lalu bilangan cacah yang di sininya tambahkan 1. Jadi 3, 4, 6. Seperti itu. Sekarang kita pakai contoh yang lain. Yaitu 134,4. Nah, yang menjadi persepuluhannya adalah 4. Kita bandingkan. 4 lebih kecil dari 5. Jadi 134,4 dibulatkan menjadi, karena lebih kecil jadi dihilangkan, ya. Jadi 4-nya dihilangkan, hilang menjadi 134. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Nah, kalau pembulatan bilangan kepuluhan terdekat, berarti yang harus kita perhatikan adalah ketentuannya jika satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya, atau dalam tanda kurung ditambah 1. Sementara jika satuannya lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya, atau
diganti dengan 0. Kita akan lihat contoh soal. Coso. Perhatikan bilangan 123 dibulatkan ke puluhan terdekat. Menjadi titik-titik. Berapa yo? Siapa yang bisa? Bilangan 1 123 123. Yang harus kita perhatikan apabila kita melakukan pembulatannya ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat. Maka yang harus kita lihat adalah satuannya. Ini satuan. Satuan. Kita perhatikan 3 dengan 5. Kita bandingkan. Oh, ternyata 3 lebih kecil dari 5. Berdasarkan ketentuan, kalau satuannya lebih kecil dari 5, maka berubah atau diganti dengan 0. Jadi 123 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 102, 3-nya berubah jadi diganti dengan 0 atau 0 menjadi 0. Jadi 123 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 120. Sekarang bagaimana kalau ada bilangan 147 dibulatkan ke puluhan terdekat. Yang kita perhatikan adalah satuannya 7. Ini satuan. Jadi 147 7 lebih besar dari 5. Berdasarkan ketentuan, jika satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Sehingga atau ditambah dengan 1. Sehingga 147 jika diubah atau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 100, 4-nya ditambahkan 1, 7-nya berubah jadi 0. Jadi 150. Seperti ini. Mudah kan? Selanjutnya kita akan melakukan pembulatan bilangan cacah ke ratusan terdekat. Ketentuannya sama seperti ketentuan dalam pembulatan ke satuan terdekat. Jadi poinnya di angka 5. Sebagai contoh, coso. Bulatkan bilangan
138 ke ratusan terdekat. Maka bilangan 138 ini yang perlu kita perhatikan adalah bilangan puluhannya. Kalau tadi kita lihat satuannya, sekarang yang kita lihat adalah puluhannya. Jika puluhannya lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke bilangan caca di atasnya. Kalau lebih kecil, kita bulatkan ke bawah. Nah, di sini puluhannya adalah 3. Kita bandingkan dulu 3 dengan 5. 3 ternyata lebih kecil dari 5. Maka ini 138 kita bulatkan menjadi, karena 3 lebih kecil, maka ini nanti kita bulatkannya ke bilangan caca di bawahnya. Artinya berarti kita ganti dengan 0. Jadi 138 kalau kita bulatkan ke ratusan, 100, 3-nya berubah jadi 0, 8-nya juga sama, berubah jadi 0. Jadi 138 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Seperti itu. Contoh kedua yaitu bagaimana kalau bilangannya bulatkan bilangan 179 ke ratusan terdekat. 179 yang harus kita lihat adalah bilangan puluhannya. 7 adalah puluhannya. Kita bandingkan 7 lebih besar dari 5. Maka kalau lebih besar kita bulatkan ke bilangan caca di atasnya. Jadinya 7 berubah nanti jadi 0. 7-nya berubah jadi 0, seratusannya kita tambahkan 1. Lalu 9-nya juga berubah jadi 0. Jadi 179 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Seperti ini. Setelah kita melakukan pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, dan terakhir tadi ke ratusan terdekat, sekarang kita akan melakukan pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Ketentuannya masih sama. Hanya perbedaannya, kalau ribuan terdekat berarti yang harus kita perhatikan adalah angka ratusannya. Jadi kalau ratusannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, kita akan bulatkan ke atas. Kalau ratusannya lebih kecil dari 5, kita bulatkannya ke bawah. Contoh soal. Bulatkan bilangan 2789 ke ribuan terdekat. Bilangan 2789
Yang harus kita perhatikan adalah bilangan ratusannya, karena ribuannya akan kita bulatkan. Ratusan. 7 adalah ratusannya. Jadi kita bandingkan dulu 7 dengan 5. Jadi 7 lebih besar. Karena 7 lebih besar dari 5, maka 2789 7-nya ini berubah karena lebih besar. 7-nya berubah jadi 0, lalu nanti 2-nya tambahkan 1 karena lebih besar. 8-nya juga berubah jadi 0, 9-nya berubah jadi 0, dan ini berubah jadi 3. Jadi 2789 dibulatkan menjadi 3000. Paham ya? Sekarang kita ke contoh kedua. Contoh kedua, bulatkan bilangan 1285 ke ribuan terdekat. Perhatikan, 1285. Yang menjadi ratusannya adalah 2. Ini ratusan. Nah, seperti biasa ini kita bandingkan dulu 2 dengan 5. Ternyata 2 lebih kecil dari 5. Maka 1285 kita bulatkan ke ribuan terdekat, maka 2-nya karena 2 lebih kecil dari 5, maka 2-nya berubah jadi 0, tapi 1-nya tidak ditambahkan dengan 1. Ya. Lalu 8-nya berubah jadi 0, 5-nya berubah juga jadi 0, 1-nya tetap. Sehingga bilangan 1285 dibulatkan menjadi 1000. Jadi 285-nya berubah jadi 0. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Sampai di sini dulu ya.